Oke, jadi kali ini kita akan ngomongin masalah Zoom. Jadi jadi saya udah 105 kali salah tik, Pak, untuk ngomongin untuk ngebahas Zoom ya. Jadi ternyata ngebuat video tuh nggak gampang. Saya butuh berjam-jam untuk bisa take roll ya. Ya udahlah, nggak penting. Nah, jadi kita akan bahas tentang tips dan trik penggunaan Zoom ya, dimana bisa Bapak Ibu, teman-teman guru semua implementasikan. Ya, kita udah tahu ya, kita sudah melakukan tatap muka dengan protokol yang ketat. Nah, jadi pembelajaran hybrid menjadi pembelajaran yang terbaik ya saat ini yang bisa kita lakukan, dimana sebagian di sekolah, sebagian di rumah mengikuti daring. Ada masa-masanya, ada time ya, Bapak Ibu akan menghadapi sebuah kondisi yang ya ruangan gelap, Pak, berisik ya. Kemudian ada aja lah gitu. Nah, jadi di sini saya Lando Benino akan memberikan tips dan trik dan menu rahasia penggunaan Zoom agar kita semua bisa dibilang menghandle masalah-masalah seperti itu ya. Jadi langsung aja ikutin terus videonya. Tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan share kepada teman-teman agar mereka bisa lebih paham lagi penggunaan Zoom. Oke, langsung aja. PowerPoint as virtual background. Oke, seperti judulnya. Umumnya kita membuka PowerPoint ketika kita sedang Zoom. Biasanya kita akan membuka aplikasi PowerPoint-nya, kemudian kita pilih filenya, dan kita akan share screen dari Zoom. Bener ya? Nah, jadi sebenarnya cara ini nggak salah juga gitu. Hanya saja ini akan banyak sekali memakan prosesor laptop Bapak Ibu, di mana hukumnya semakin banyak aplikasi yang terbuka, pasti laptopnya semakin lambat. Kenapa nggak kita buat sederhana aja? Dengan cara kita pilih share screen, lalu kita pilih advance ya. Lihat di sini ada 3 menu ya, basics, advance, dan file. Kita akan pilih advance. Kemudian kita pilih share. Lalu kita pilih PowerPoint yang akan dibuka. Di sini saya sudah siapkan filenya, kemudian saya open. Dan yang menariknya adalah PowerPoint ini akan menyatu dengan video kita. Jadi jadi PowerPoint-nya seperti virtual background gitu ya, seperti judulnya tadi. Nah, pertanyaannya apakah PowerPoint ini bisa digunakan seperti halnya PowerPoint yang kita buat? Ya, bisa. Kita bisa next, kemudian kita bisa mundur. Kita bisa jelaskan kepada siswa-siswa kita seperti halnya kita menggunakan PowerPoint pada umumnya. Oke, selamat mencoba. Di fitur yang pertama kita akan masuk yang kedua. Oke, jadi fitur yang kedua ini adalah Touch Up My Appearance. Oke, jadi saya sederhanakan. Touch Up My Appearance adalah fitur di mana Zoom memungkinkan kita membuat wajah kita akan tampil di hadapan peserta-peserta kita lebih good ya. Lebih enak dilihat gitu. Dimana kita ya sebagai seorang guru, ketika kita masuk, kita itu diminta harus selalu tampil segar, tampil fresh, dan tampil enak dilihat. Udah jelas nih ya. Nah, jadi Zoom mengerti akan hal itu ya. Jadi ketika kita sudah dalam keadaan lusuh sekalipun, video kita masih tetap bisa tampil sangat worth it gitu. Masih mantep gitu istilahnya. Jadi caranya gampang. Di sini saya akan pilih video ya. Video, kemudian saya akan pilih video setting. Lalu di sini ada bacaan Touch Up My Appearance ya. Di sini jika kita aktifkan, kita fullkan, maka lihat wajah kita akan terlihat lebih mulus. Tuh, sih, ya kan? Jadi kamu yang doyan menggunakan Beauty Plus, ini fitur sangat cocok banget nih sebenarnya. Oke, jadi kita langsung masuk aja yang ketiga. Oke, jadi fitur yang ketiga ini adalah Adjust for Low Light. Jadi sederhananya gini. Pasti kita pernah ya Zoom, apalagi sekarang kita sudah masuk di pembelajaran hybrid ya, di dalam kelas, di mana sebagian di kelas, sebagian lagi online. Mungkin kita akan menghadapi sebuah ruangan yang benar-benar gelap tuh, tidak cukup cahaya. Jadi kita bisa menggunakan fitur dari Zoom ini, Adjust for Low Light, di mana kita bisa menerangkan video kita agar tampil di siswa itu lebih jelas. Jadi caranya ikutin terus. Pertama, kita pilih video setting seperti biasa. Di sini ada bacaan Adjust for Low Light. Jika kita aktifkan, maka kita akan diminta ingin menggunakan auto atau manual gitu. Jadi kalau auto, maka si zoomnya sendiri yang akan menyesuaikan cahayanya. Tapi jika kita mau lebih
terang lagi kita bisa sesuaikan ya. Jadi fitur ini sebenarnya sangat bermanfaat sekali di mana ketika kita sedang zoom, ketika kita sedang berada di ruangan yang gelap, yang nggak cukup cahaya, fitur ini sangat cocok sekali untuk kita gunakan. Video filter and visual effect. Jadi fitur ini adalah fitur yang dimana kita bisa membuat nuansa zoom kita lebih berwarna gitu. Bahkan ini fitur ini sering digunakan anak-anak ya, siswa-siswa untuk lucu-lucuan juga. Tapi ada beberapa fitur di sini ya yang bisa kita gunakan untuk membantu kita, apalagi kita dalam kondisi cahaya yang minim gitu. Selain tadi saya sudah sampaikan adjust for low light. Nah, dengan kombinasi adjust for low light dan studio effect, kita bisa membuat video zoom kita itu lebih clear ya, lebih jelas gitu. Jadi langsung aja caranya itu ada di video setting, kemudian itu ada di background and filter. Jadi di sini ada virtual background. Virtual background ini yang biasa kita gunakan sehari-hari untuk menjadikan latar belakang background kita, dan video filter. Jadi di video filter banyak ya efek-efek yang diberikan. Kemudian di sini ada studio effect. Jadi di sini banyak banget pilihannya, terserah kita mau gunakan yang dimana. Tapi saya hanya fokuskan kepada yang ini aja nih. Yang atas, yang dari boost, kemudian noir, kemudian cinnamon, lalu cream. Contoh kita akan buat cinnamon ya. Jadi dia akan, warnanya itu akan lebih mengarah ke orange gitu ya. Dimana ini berguna juga saya lihat untuk jika ruangan kita minim cahaya, kita bisa manfaatkan fitur ini agar bisa lebih mendongkrak video kita ketika zoom gitu. Atau terkadang kita mau lucu-lucuan dengan peserta kita ya, kita bisa menggunakan efek-efek yang banyak banget di sini ya, efek-efek yang disediakan. Asal jangan menggunakan efek-efek yang seperti itu ketika kita sedang melakukan rapat resmi gitu. Nah oke, jadi kita akan masuk di fitur berikutnya yang paling penting banget dan pasti sering ngalamin nih hal yang seperti ini. Oke, jadi kesel ya kalau ketika zoom banyak sekali gitu orang lalu lalang, suara berisik, belum lagi suara dari background luar, ada yang ngetok-ngetok gitu ya. Nah jadi siapapun itu pasti pernah mengalami hal yang seperti ini gitu. Jadi untungnya Zoom membawa sebuah fitur yaitu noise suppression ya. Jadi kita bisa menekan suara background dari luar agar suara kita terdengar jelas di peserta-peserta kita. Jadi fitur ini paling sering saya gunakan ya. Terlebih lagi jika mikrofon yang Bapak Ibu gunakan itu mikrofon yang bagus ya. Pasti ngefek banget gitu. Jadi caranya kita bisa ke audio, kemudian audio and setting, lalu di sini ada, bisa dilihat, suppress background noise. Jadi di sini ada auto. Jika auto, dia langsung menyesuaikan kondisi di sekitar kita. Tapi saya jarang menggunakan auto ya. Saya biasanya gunakan yang medium. Nah ini, jika parah banget, ada yang sedang ngetok, ada yang sedang lari-lari dan lain sebagainya, itu saya biasa gunakan yang high. Jadi dengan kita menggunakan suppress background noise di Zoom, sekitar 80% suara dari luar itu di-press. Tapi ada efeknya gitu. Efeknya itu suara kita terdengar sedikit lebih robotik gitu. Cuma nggak robotik banget ya. Nah, jadi solusi ini bisa menjadi pilihan Bapak Ibu. Lebih baik robotik ketimbang suara dari luar masuk. Ketimbang suara yang orang lari-lari, orang teriak-teriak gitu. Nah, jadi ini adalah fitur Zoom yang paling saya bilang worth it ya, sangat luar biasa sekali gitu. Jadi bisa dicoba di mana kondisi ketika kita Zoom sedang menghadapi suasana yang nggak tenang ataupun berisik. Jadi hal yang paling menyebalkan ya, annoying banget ketika Zoom itu
Ketika kita lagi ngajar ataupun lagi memimpin sebuah meeting ataupun rapat, masih ada aja yang ngebuka mikrofon. Kita udah imbau kepada peserta Zoom, diharapkan untuk menutup mikrofon jika kita sedang melakukan meeting ataupun sedang melakukan pembelajaran. Masih aja ada. Ini saya rasa adalah hal yang paling menyebalkan gitu, annoying banget, membuat mood kita yang mau ngajar, yang mau mimpin rapat ataupun hal yang lainnya itu hilang gitu aja gitu kan. Kita udah kesel banget. Tolong dinonaktifkan mikrofonnya, masih aja ada. Nah, jadi di sini adalah fitur yang juga menjadi akhir dari part 1 fitur-fitur Zoom ini. Nanti saya akan sambung di part keduanya, yaitu adalah shortcut key di Zoom. Jadi kita bisa langsung disable audio peserta-peserta kita tanpa harus menggerakkan mouse kita, klik mikrofon, kemudian mute all. Kita hanya cukup menekan satu tombol, senyap semuanya. Nah, jadi ikutin terus. Untuk melakukan itu kita perlu ke menu setting ya. Di menu setting ini kita bisa langsung pakai audio setting juga bisa. Di sini ada bacaannya keyboard shortcut. Jadi di keyboard shortcut ini banyak sekali pilihannya. Ada switch to speaker view. Kemudian yang paling mantep nih yang saya lihat nih. Jadi yang paling mantep itu adalah ini nih. Mute, unmute audio for everyone except host atau co-host ya. Jadi jika kita menggunakan fitur ini, di sini kita diperintahkan untuk menekan Alt plus M, atau kita bisa kostum, kita langsung klik menekan huruf, kita tekan Z misalnya, kita ganti. Jadi ketika kita menekan tombol Z, ya, ketika kita menekan tombol Z, seluruh partisipan yang ada di dalam Zoom meeting kita silent, kecuali host dan co-host. Jadi seluruh partisipannya silent. Nah, di sini banyak sekali yang bisa kita gunakan shortcut key-nya, termasuk itu meng-unmute diri kita sendiri, membuka video kita sendiri dengan cara jalan pintas dan jalan cepatnya. Nah, oke, semoga video yang saya sampaikan ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share. Dukung terus channel saya agar kita bisa bersama menyebarkan informasi-informasi dan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa di bagian keduanya. See you.